Saudara, Mazmur 23 ayat keempat mencatat demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Daud yang masa kecilnya sebagai seorang gembala yang begitu mengerti siapa itu gembala yang baik. Saya percaya dan yakin semasa Daud menjadi gembala, ia pernah melihat gembala yang tidak baik. Gembala yang tidak baik itu membawa domba-dombanya ke tempat yang kering, membawa domba-dombanya ke air yang kotor, membawa domba-dombanya ke tempat yang bahaya. Mungkin si gembala itu bermain-main sendiri tanpa memperhatikan si domba-dombanya. Tetapi apa yang Daud rasakan beda, dan apa yang Daud lakukan beda, sebab dia itu melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai gembala yang baik. Itu sebabnya dia mendeskripsikan gembala yang baik itu. Gembala yang baik membawa domba-dombanya ke air yang tenang, ke air yang bersih, ke tempat yang damai, memberikan makanan yang hijau, kemudian membersihkan, mengobati, memberikan ke tempat yang aman, memberikan makanan yang enak tanpa ada ancaman, membela mati-matian domba-dombanya. Itu adalah gembala yang baik. Itu sebabnya ketika Daud merenungkan kembali bahwa Tuhan Allah yang ia sembah adalah gembala yang baik, ia merasakan seperti apa yang dia praktekkan terhadap domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya tidak perlu merasa takut. Karena Allah yang dia sembah, yang dianggap sebagai gembalanya itu, memperhatikan dia sedemikian rupa, sampai-sampai dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Di terjemahan lain mestinya lembah bayang-bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Saudara, di perjalanan padang pasir itu ada lubang-lubang yang sangat mengancam, sebab di dalam lubang itu isinya adalah ular yang berbisa. Sementara itu domba-domba, binatang yang tanda kutip bodoh, penglihatannya kabur, dia hanya melihat lurus ke depan, dan dia sering tersesat, sering terjatuh, dan tidak jarang kakinya terperosok ke dalam lubang itu. Soalnya kalau kakinya terperosok ke dalam lubang dipatuk oleh ular, dia bisa mati. Itu sebabnya Daud merasakan dia sebagai seorang gembala yang baik, dia begitu memprotek domba-dombanya itu. Saya percaya ketika domba-dombanya itu begitu jalan ke tempat yang bahaya, cepat-cepat dia alihkan. Ada tongkatnya yang menarik lehernya, ada gadanya yang bisa memukul musuh. Itu dilakukan oleh Daud. Jadi, domba-dombanya bukan aman-aman saja. Maka dikatakan, sekalipun ada lembah kekelaman, bayang-bayang maut, aku tidak takut. Tahun 2023 sudah lewat. Hari ini, saudara, sudah masuk tanggal 14 Januari. Sudah setengah bulan. Cepat sekali waktu berlalu. Luar biasa sekali. Kemarin baru kita ingat ada eh, lampu-lampu Natal, ada suara mercon, ada penyambutan tahun baru, luar biasa, gembira, selamat tinggal,
2023 sekarang, 2024 sudah tanggal 14. Hari-hari yang lewat itu kita lalui tidak selalu aman. Dan yang akan ke depan juga tidak selalu aman. Karena Tuhan yang kita sembah tidak berjanji engkau akan berjalan tanpa ada hambatan. Tidak pernah. Tidak pernah janji demikian. Itu sebabnya, saudara, kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tidak masalah. Karena Tuhan yang kita sembah itu seperti gembala yang memperhatikan kita, baik pagi maupun siang maupun malam, dan ada tongkat dia yang memantau kita, ada gadanya yang bisa melawan musuh. Kita hanya perlu bersandar kepada Tuhan dan berjalan, berjalan, berjalan. Tidak boleh menoleh ke kanan maupun ke kiri. Pusatkan perhatian, konsentrasi, tetap setia. Jangan tinggalkan dia. Saudara bayangkan, kalau domba yang bodoh itu tinggalkan gembalanya, dia akan tersesat. Barangkali dia juga akan mati. Dia akan dibunuh. Ada binatang buas yang menerkam dia, dan sebagainya. Sama dengan hidup kita. Binatang buas, iblis selalu menunggu, menanti kita. Setiap saat, saudara. Dan iblis tidak pernah bosan, bahkan iblis tidak pernah capek memantau kita. Dan orang yang paling menjadi pantauan dia adalah kita, orang percaya. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Iblis paling membenci kepada orang yang setia pada Tuhan. Iblis mau menggoda kita. Saudara, mungkin masa lalu kita, masa yang buruk. Kita pernah jatuh, kita pernah lakukan hal-hal yang salah. Masuk 2024. Mungkin kita tidak bisa lupakan itu. Tapi kita bisa tidak melakukannya lagi. Kita bisa hidup lebih baik, lebih cinta kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang barangkali kalau kita pernah tinggalkan dia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, menjadi pertanyaan buat kita sekalian. Apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Kalau hari ini kita bisa masuk ke 2024, itu merupakan satu anugerah Tuhan. Yang jadi pertanyaan, apakah kita diam-diam saja? Tuhan menciptakan saya dan saudara ada maksud tertentu. Dia tidak menciptakan kita, membiarkan kita di dunia ini cari makan, kerja, kemudian tidur, besok bangun, cari makan lagi, punya anak, tidur, cari makan, sampai tua, dipanggil Tuhan. Bukan begitu. Dia kreatif. Tuhan Allah itu kreatif. Dia mau anak-anaknya juga kreatif. Bukan hanya hidup monoton, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya hidup untuk Tuhan? Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan sediakan waktu untuk kita. Berapa lama lagi kita tidak tahu. Yang pasti adalah kita tahu hari ini kita masih hidup. Yang pasti adalah kita tahu hari ini kita masih ada tenaga. Yang pasti adalah hari ini kita masih bernapas, kita masih bisa berkata-kata, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya, lakukanlah untuk Tuhan. Saudara, coba kita renungkan sekali lagi dalam hidup kita. Apa yang saya lakukan untuk Tuhan selama saya menjalani 2023? Mungkin di akhir tahun saudara katakan, di tahun yang baru saya akan lebih giat. Tapi sekarang sudah 14 hari. Giat apanya? Ada perubahankah?
Apakah tetap stuck di sana? Saudara, jika ada kesempatan buat kita melayani dia, ambillah secepat-cepatnya. Karena saudara, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kesempatan itu berhenti. Saudara, melayani Tuhan itu punya banyak kesempatan. Kita bisa telepon teman, itu melayani. Kita jemput teman ke gereja, itu melayani. Kita doakan teman-teman kita, itu melayani. Kita libatkan diri dalam paduan suara, itu melayani. Kita libatkan diri dalam bagian konsumsi, itu melayani. Kita libatkan diri dalam transportasi dan sebagainya, itu melayani. Kita lakukan banyak hal untuk kebaikan orang lain, itu melayani. Tetapi saudara, bukan hanya sekedar kebaikan. Kalau hanya sekedar kebaikan, orang di luar sana lebih baik, saudara. Tetangga saya dulu lebih baik daripada orang Kristen yang saya kenal. Tetapi sayangnya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saudara, saudara dan saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, mestinya kita bukan hanya melakukan yang baik, tapi karena kita mendapatkan kebenaran daripada Tuhan, maka kita lakukan yang baik. Kita bukan melakukan baik untuk supaya Tuhan sayang, tidak. Tuhan sayang kepada kita, maka kita lakukan yang terbaik. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Mari kita ingat kembali. Jangan ada orang yang sampai tawar hati. Maju, maju terus. 2020 di depan kita. Untuk Tuhan, untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.